Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman, selamat siang yang menyaksikan, dan selamat siang untuk tim dari kelompok satu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri dari Kak Bagus Budiono, dengan saya sendiri Erika Sri Dewi Aprilianti, dan rekan saya Renaldi Noval Ardana, serta rekan saya kembali Fuji Febriani, dan terakhir Kak Rafli Ramadan. Kami memenuhi tugas dari manajemen resiko bisnis yang dosen pengampunya sendiri Bapak Arif Teguh Nugroho SEMM. Untuk kelompok satu sendiri, kita kebagian dengan judul Identifikasi dan Penilaian Resiko Rencana Pembangunan Dempak Replika Walt Disney World di Jembrana. Sebelum memulai ke diskusi atau ke materi, perkenalkan dulu kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen. Untuk slide pertama, presentasi ini akan dijelaskan oleh saudari kita. Yang pertama, Kak Fuji Febriani ya, slide pertama. Iya Kak, betul. Ya. Rika. Waktu dan tempatnya dipersilahkan, silakan Kak untuk pematerinya. Baik, terima kasih Kak Erika. Untuk identifikasi dan penelitian risiko merupakan situasi yang tidak menentu mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam memutuskan segala kemungkinan yang dipikirkan pada masa ini, dalam menanggulinya perlu adanya analisis resiko. Analisis resiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam sebuah kesuksesan sebuah acara, proyek, rencana, program, maupun bisnis dalam meraih tujuan. Selain itu, analisis risiko juga merupakan cara analisis yang terdiri dari aspek pengukuran, klasifikasi, komunikasi, kebijakan, dan manajemen yang berhubungan dengan risiko yang sedang dihadapi. Metode analisis risiko bisa digunakan untuk mencegah segala alasan, faktor, dan variabel yang bisa menghalangi sebuah aksi dalam mencapai tujuan diinginkan oleh individu, organisasi, maupun kelompok. Next. Jimmy Park atau replika Walt Disney World di Jembrana, perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan pola, bentuk, dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan. Cara berpikir yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan taraf hidup serta mampu mengaktifkan berbagai sektor usaha pariwisata dalam hal menerima wisatawan. Seperti di Kabupaten Jembrana, Bali yang saat ini direncanakan akan dibangunnya destinasi kawasan wisata berskala dunia. Rencana pembangunan destinasi kawasan wisata berskala dunia tersebut dinamakan Demi Park Replika Walt Disney World di Jembrana. Terbesar di Asia Tenggara yang direncanakan akan dibangun di Taman Kreti Bali Semesta Pekutatan Jembrana, Bali. Dengan dikembangkannya destinasi kawasan wisata berskala dunia yang direncanakan akan dibangun di Desa Pekutatan Kabupaten Jembrana ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat lokal sekitar pada umumnya akan dampak dan resiko-risiko yang ditimbulkan dari rencana pembangunan ini. Oleh sebab itu, diperlukannya analisis terhadap resiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi pada rencana pembangunan Demi Park. Lanjut. Selanjutnya, ada manajemen proyek dan manajemen resiko. Untuk manajemen proyek sendiri adalah penerapan ilmu, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan cara teknis yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Tujuan penerapan manajemen proyek pada sebuah pembangunan adalah untuk mendapatkan metode atau cara teknis yang paling baik agar dengan sumber daya yang terbatas dapat diperoleh hasil maksimal dalam hal kecepatan, penghematan, dan keselamatan kerja secara komprehensif.
Dan ada manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan aplikasi manajemen umum yang berhubungan dengan berbagai aktivitas yang dapat menimbulkan resiko. Definisi tentang manajemen risiko memang bermacam-macam, akan tetapi pada dasarnya manajemen risiko berkaitan dengan cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau institusi untuk mencegah ataupun mengulangi berbagai risiko yang dihadapi. Manajemen risiko didefinisikan sebagai prosedur untuk mengendalikan tingkat risiko dan untuk mengurangi dampaknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dio. Identifikasi risiko. Menurut Suanjini 2020, identifikasi risiko itu merupakan suatu proses analisis yang menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan atau kerugian yang potensial yang menantang perusahaan atau lembaga ataupun aktivitas yang akan direncanakan ataupun yang sedang dilaksanakan ataupun dioperasikan. Identifikasi risiko dimulai dengan satu, pemahaman risiko, apa yang sebenarnya yang disebut risiko. Risiko adalah tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu atau tidak terwujud sesuatu tujuan pada kurun atau periode tertentu. Dua, mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin dan umumnya dihadapi oleh setiap pelaku bisnis, meliputi pendefinisian risiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik dari setiap risiko. Sumber risiko. Risiko dapat dikenal dari sumber source atau kejadian, event, dan akibat yang ditimbulkan efek. Hal pertama yang perlu diketahui dengan jelas adalah sumber risiko dan kejadian atau peristiwa event dari risiko tersebut untuk dapat melakukan identifikasi risiko dengan lebih mudah. Terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap sumber risiko. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti diuraikan oleh Godfrey et al. 1996, menguraikan secara lebih luas berbagai sumber risiko walaupun didasari belum dapat diuraikan secara lengkap. Antara lain politisi, lingkungan, perencanaan, pemasaran, ekonomi, keuangan, proyek teknis, dan keselamatan, termasuk potensi penyebab perubahan dan ketidakpastian dari masing-masing sumber risiko. Analisis risiko. Analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa menghambat kelancaran pekerjaan suatu proyek, mengevaluasi konsekuensi terkait dengan jenis risiko, menilai dampak daripada risiko dengan menggunakan berbagai teknik pengukuran risiko. Menurut Godfrey et al. 1996 mengungkapkan bahwa analisis risiko yang dilakukan secara sistematika dapat membantu untuk pertama, mengidentifikasi, menilai, dan meranking risiko secara jelas. Dua, memutuskan perhatian pada risiko utama, major risk. Tiga, memperjelas tentang batasan kerugian. 4. Meminimumkan potensi kerusakan apabila timbul keadaan yang paling buruk. 5. Mengontrol aspek ketidakpastian dalam proyek. 6. Memperjelas dan menegaskan pesan setiap orang atau badan yang terlibat dalam manajemen. Penilaian dan penerimaan risiko. Menurut Godfrey et al. 1996 bahwa nilai risiko ditentukan sebagai perkalian antara kecenderungan atau frekuensi dengan konsekuensi risiko. Kecenderungan adalah peluang terjadinya kerugian yang merugikan yang dinyatakan dalam jumlah kejadian per tahun. Sedangkan konsekuensi merupakan besaran kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya sesuatu kejadian yang merugikan dinyatakan dalam nilai uang.
Penilaian resiko merupakan hasil perhitungan atau pengelompokan dari penilaian responden terhadap frekuensi dan besarnya dampak konsekuensi yang timbul dari suatu risiko. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner atau wawancara kepada responden yang berkompeten dan berpengalaman expert, serta studi literatur yang terkait dengan manajemen risiko tentang rencana pembangunan theme park replika Walt Disney World di Jembrana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ray. Ya, selanjutnya identifikasi resiko pada rencana pembangunan theme park. Yang pertama itu ada sosial politik. 1. Terhambatnya proses perizinan rencana pembangunan theme park. 2. Adanya perubahan peraturan pemerintah terkait perjanjian rencana pembangunan theme park. Terus yang kedua itu ada lingkungan. 1. Akan terjadinya kebisingan yang mengakibatkan terganggunya masyarakat di sekitar rencana pembangunan theme park. Yang kedua, akan terjadinya kemacetan arus lalu lintas di sekitar rencana pembangunan theme park. Yang ketiga, akan terjadinya polusi yang umumnya berupa limbah cair maupun padat yang dapat terjadi secara langsung dari rencana pembangunan theme park. Yang keempat, terjadinya alih fungsi lahan yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada ekonomi. Yang pertama, rencana pembangunan theme park akan memerlukan anggaran yang sangat besar. Yang kedua, berkurangnya jumlah investor yang ingin berinvestasi pada rencana pembangunan theme park. Yang ketiga, akan terjadinya kenaikan harga bahan bangunan selama masa perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang keempat, jaminan asuransi kecelakaan kerja yang kurang sesuai untuk memfasilitasi pekerja. Terus yang terakhir itu, terjadinya inflasi sehingga biaya perencanaan pembangunan harus disesuaikan. Terus ada juga yang keempat, sosial ekonomi. 1. Terjadinya kesulitan pembahasan lahan pada rencana pembangunan theme park. 2. Tidak sesuai ganti rugi pembahasan lahan. 3. Adanya opini dari masyarakat terkait rencana pembangunan theme park ini akan merusak tanaman masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Identifikasi risiko pada rencana pembangunan theme park. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu alami atau natural. 1. Terhambatnya proses perizinan rencana pembangunan theme park. 2. Akan terhambatnya pekerjaan akibat cuaca. 3. Sulitnya merealisasikan dari perencanaan yang dibuat dikarenakan kondisi dan situasi lahan. 4. Akan terjadinya kerusakan bangunan jika terjadi bencana alam. 5. Terjadinya banjir pada musim penghujan akibat alih fungsi lahan. Terus selanjutnya kriminal. 1. Akan terjadinya kerusakan pada proyek yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 2. Akan terjadinya pungutan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 5. Hilangnya material dan peralatan kerja selama berlangsungnya proyek. Terus yang ketiga, adanya perbedaan interpretasi dokumen kontrak antara owner dan pelaksana. 2. Ketersediaan air kerja dan listrik yang kurang memadai. 3. Strategi pengadaan material untuk rencana pembangunan theme park yang kurang memadai. 4. Rencana kerja yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. 5. Tenaga kerja pada proyek bukan tenaga yang berkompeten di bidangnya. Terus yang terakhir itu sosial masyarakat. 1. Adanya opini masyarakat akan kurangnya sosialisasi mengenai pembangunan theme park. 2. Adanya penolakan dari masyarakat ada terkait rencana pembangunan theme park. 3. Akan adanya keluhan dari masyarakat sekitar akibat terganggunya aktivitas mereka, termasuk kemacetan yang terjadi. Terus selanjutnya, identifikasi risiko pada rencana pembangunan theme park.
yaitu ada 3. Yang pertama, keselamatan, terhambatnya perencanaan akibat kurangnya profesional manajemen konsultan dalam pengelolaan kegiatan K3. Yang kedua, human atau manusia. Satu, ada perencanaan manajemen SDM yang kurang optimal. Yang kedua, produktivitas pekerja yang rendah. Yang ketiga, kelelahan akibat banyaknya pekerjaan yang dilakukan secara lembur. Terus yang keempat, adanya pekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan. Yang kelima, terhambatnya proyek akibat upah yang diberikan tidak sesuai. Selanjutnya yang keenam, kurangnya tenaga ahli yang bersertifikasi mengakibatkan tidak optimalnya pekerjaan dalam proyek. Terus selanjutnya ada teknisi atau teknikal. Yang pertama itu desain rencana pembangunan tempat yang terus berubah. Yang kedua, operasional pendukung dalam pembangunan yang masih minim. Yang ketiga, perencanaan gambar proyek yang kurang diperjelas mengakibatkan keliruan. Terus yang keempat, kurang optimalnya SOP yang direncanakan. Yang kelima, kurang teliti menentukan standarisasi perencanaan pembangunan template. Terus selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Rapli. Terima kasih. Oke, makasih Mas Renaldi. Selanjutnya di sini kita ada presentasi resiko. Berikut adalah tabel-tabel presentasi resiko yang isinya adalah resiko itu sendiri, lalu ada jumlah, lalu ada presentase. Yang pertama sosial politik, jumlah 2, presentase 4,88%. Yang kedua lingkungan, jumlah 4, presentase 9,760%. Yang ketiga ada ekonomi, jumlah 5, presentase 12,20%. Yang keempat ada sosial ekonomi, jumlah 3, presentase 7,32%. Yang kelima ada alami, jumlah 4, presentase 9,76%. Yang keenam ada proyek, jumlah 5, presentase 12,20%. Lalu yang ketujuh ada teknis, jumlah 5, presentase 12,20%. Yang kedelapan ada manusia, jumlah 6, presentase 14,63%. Yang kesembilan ada sosial masyarakat, jumlah 3, presentase 7,32%. Yang ke-10 ada kriminal, jumlah 3, presentase 7,32%. Yang ke-11 ada keselamatan, jumlah 1, presentase 2,44%. Next-nya. Lalu di sini ada penilaian dan penerimaan resiko. Risiko-risiko yang bersifat dominan dalam kurung major risk adalah risiko-risiko yang termasuk kategori unacceptable dalam kurung risiko yang tidak dapat diterima, dan risiko-risiko yang termasuk kategori undesirable dalam kurung risiko yang tidak diharapkan. Risiko-risiko ini merupakan risiko dengan risk acceptability, nilai perkalian likelihood, dan consequence sama dengan atau di atas 5. Keberadaan risiko-risiko dominan dalam kurung major risk akan berpengaruh besar pada penelitian ini. Lalu next-nya ada risiko dengan kategori unacceptable dan sumbernya. Di sini ada tabel lagi yang berisi sumber resiko, identifikasi resiko, nilai resiko, acceptability of risk. Yang pertama ada sosial politik, identifikasi resikonya terhambatnya proses perizinan rencana pembangunan tempat, nilai resiko 20, lalu statusnya mungkin unacceptable. Lalu yang kedua ada sosial politik, adanya perubahan peraturan pemerintah terkait perjanjian rencana pembangunan tempat, nilai resiko 15, terusnya unacceptable. Yang ketiga ada ekonomi,
rencana pembangunan Tempak akan memerlukan anggaran yang sangat besar, nilai resikonya 15, statusnya unacceptable. Yang keempat ada sosial ekonomi, identifikasi resiko adanya opini dari masyarakat terkait rencana pembangunan Tempak. Ini akan merusak tatanan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Nilai risiko 25, status unacceptable. Yang kelima ada sosial masyarakat, identifikasi risiko opini masyarakat akan kurangnya sosialisasi mengenai rencana pembangunan Tempak. Nilai risiko 15, status unacceptable. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Erika mungkin ya. Itu dan Oke, terima tempatnya kasih. dipersilakan. Iya, untuk yang terakhir yaitu ada risiko dengan kategori undesirable dan sumbernya. Di sini ada bagan dari poin ke-1 sampai poin ke-25. Di sini ada sumber risikonya, identifikasi risiko, nilai risiko, dan acceptability of risk. Nah, teman-teman bisa dibaca sendiri atau dilihat sendiri ya dari poin ke-1 sampai poin ke-25. Untuk mempersingkat waktu, sebagai penutup, saya akan menjelaskan untuk mengenai kesimpulannya, yaitu berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam rencana pembangunan Dempak, teridentifikasi risiko sebanyak 41 risiko, dan risiko-risiko yang teridentifikasi terdapat 2 risiko sosial politik sebesar 4,88%, 4 risiko lingkungan sebesar 9,76%, terdapat 2 risiko sosial politik, yang kelima itu risiko ekonomi sebesar 12,20%, dan 3 risiko sosial ekonomi sebesar 7,32%, 4 risiko alami natural sebesar 9,765%, dan risiko proyek sebesar 12,20%, 5 risiko teknik atau teknikal sebesar 12,20%, 6 risiko manusia, human, 14,63%, dan 3 risiko sosial masyarakat sebesar 7,32%, 3 risiko kriminal sebesar 7,32%, dan 1 risiko keselamatan safety sebesar 2,44%. Oke, dilanjut untuk kesimpulan yang keduanya. Hasil dari penilaian dan penerimaan risiko adalah berikut 5 risiko sebesar 12% yang tidak dapat diterima, yaitu terhambatnya proses perizinan rencana pembangunan Dempak, adanya perubahan peraturan pemerintah terkait perjanjian perencana pembangunan Tempak. Rencana pembangunan Tempak akan memerlukan anggaran yang sangat besar. Adanya opini dari masyarakat terkait rencana pembangunan Tempak ini akan merusak tatanan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Dan opini masyarakat akan kurangnya sosialisasi mengenai rencana pembangunan Tempak ini untuk risiko dengan kategori tidak diharapkan. Terdapat 25 risiko sebesar 61%, dengan risiko terbanyak bersumber dari risiko lingkungan. Proyek atau project, teknis atau teknikal, dan manusia human sebanyak 4 risiko. Risiko-risiko undesirable ini semestinya juga mendapatkan perhatian karena dapat terdampak buruk pada rencana pembangunan Tempak atau replika Walt Disney World di Jembrana. Untuk kesimpulannya diambil 1-2 poin. Dan slide selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Slide terakhirnya, Kak Dio, boleh ditampilkan. Nah, untuk slide terakhirnya kami ucapkan terima kasih bagi penonton ataupun yang menyaksikan tugas kelompok manajemen risiko dari kelompok 1, dan apabila ada perkataan yang salah atau ucapan yang salah dengan tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dari kelompok kami mungkin perwakilan teman-teman ada yang mau disampaikan sebelum penutup? Kak Dio, Cukup. Kak Bagus, Kak Bagus, Kak Puji, Kak Rey. Cukup, jangan lupa like guys. Kak Rafli sudah cukup ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komennya juga ya di YouTube. Jangan lupa ya. Sekian mungkin dari kelompok kami, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye, guys. wabarakatuh.
Wis ya. Wis, wis. Wis, oke. Turun, guys. Udah kelar kan?